udah sepakat untuk mengakhiri hubungannya, kan banyak yang jadi kata, ntar juga settingan, ntar balik lagi nih gitu. Aku tuh sebenarnya udah gelik sama kasus ini. Maksudnya tuh kayak karena lama-lama aku tuh disangka cewek settingan. Itu memang sayang. Tapi ketika sayang Doni 100% tapi si mama bilang enggak, ya pasti akan enggak gitu. Penasaran deh aku, pilih fans atau pilih Kaido? Kerjaan. Kaido? Orang tua. Di kota besar itu keras hidup kayak gitu. Kalau aku nggak punya pendirian seperti ini, mungkin aku udah pernah dibeli sama pengusaha mana, tapi aku nggak pernah. Lo mungkin bisa jadi bos 3.000 karyawan, 10.000 karyawan di luar, tapi ketika pulang ke rumah lo harus jadi karyawan untuk suamimu. Kayak emosi aku tuh sebenarnya lagi meledak, apalagi kemarin. Satu yang paling parah. Aku nggak suka disangkut pautin masalah agama, surga, neraka, itu nggak bisa. Oke, sedikit ini ya. Konten apa ini kok? Konten Oh, ini ulang tahun bukan. Koko. Konten Rusia lawan Ukraina ya. Tapi kita mau ngucapin happy birthday buat Koko, panjang umur. Ini baju dari Dinner Sehat Candy, selalu. dapat hadiah parfum dari Dinner Candy. Alhamdulillah. Cuman Ratu nggak ngirimin hadiah. Iya. Oh, lagi on the way. Jadi Koko ulang tahun yang ke 44. 44. Jangan disebutin 17 Dan aja. akhirnya akan ada istri kedua. Aduh jangan. Ngebiayain satu keluarga tuh ya, udah bengek ya, uang pangkal anak, asuransi anak, semua kalau dua keluarga nggak kebayang. Nah, yang di Kemang, yang lagi Beda dong itu ya. Yang ditolong diomongin. Iya, itu mah cem-ceman aja. Kalau cem-ceman, kalau udah bosen pergi aja Ini gitu. namanya pengalihan isu ya. Oh, kalian isu. Padahal isi, tapi kayak enakan bahas Koko deh. ada kalau istilah bahasa Inggris itu disebutnya elephant in the room. Itu ada satu isu yang kita semua rada-rada takut membahasnya gitu ya. Nangkep takut tuh kok. Jadi kita Ya, ratu putus. Bukan itu. Bukan. Itu mah gak seru. Ih, Dia Ratu udah tiap putus. sebulan, dia sama kayak kamu loh. Sama kayak kamu berdua. Tiap sebulan putus nyambung, putus. Oh iya, nyambung, Ratu. Udah putus, berapa kali? nyambung. Nggak, sebenarnya aku ngikutin aja putus nyambung biar exposure-nya gede aja. Enggak, serius berapa kali putus nyambung sama si itu? Bukan Jeremy putus, Mitchell. nih, kalau Mitchell. putus nyambung tuh bukan exposure tinggi. Orang-orang enak sama kita. Iya, makanya udah enak juga. Enggak lah, aku nggak putus, biasa aja. Tadi Pak bilangnya putus, udah nggak mau. Iya. Ini dicatat digital nih. Enggak, siapa yang bilang putus? Masih. Mereka masih mengalihkan isu ya, masih mengalihkan isu ya. Oke, kalian punya waktu 1 menit, Rido dan Dinner Candy. Kan banyak penonton di sini Ya, di channel kita yang setia ini udah pada nanya-nanya. Korofi tolong dong dipersatukan kembali gitu. Tapi kita tahu sampai sekarang belum. Nah itu mungkin kalian ada yang pengen disampaikan kepada, terutama kan kadang-kadang fans suka berantem ya. Yang ini ngejulitin ini, yang ngejulitin ini gitu kan. Ya mungkin ini kesempatan. Ini sebenarnya duduk dipisah kayak gini. Kenapa sih alasannya kenapa duduknya jadi begini? Enggak, kalau aku sih ya kan ini biar bagus blockingnya kok. Oh biar Supaya juga tingginya sama ya. Iya. Tingginya Supaya sama. juga- Aku kan tingginya sama Koko sama. Ya supaya terjadi juga tatap-tatapan mata itu. Jadi Oh. sekalinya Kayak gitu. kedapetan ya bisa diedit. Oke, aku mau tatap mata Seharusnya Koko. tadi ada satu lagi juga bintang tamunya. Siapa lagi tuh? Jeremy. Oh Jeremy. Iya, dijelasin gitu. Kan sekalian, bos. Jadi gimana teh? Kenapa sih teteh nggak Nah. mau balikan teh? Wah, apa karena lagi sibuk dapat penghargaan? Oh, ini penghargaan banget gak? Iya, DJ nomor 4 di Asia loh. Asia. Nomor Belum 1 di ya? Indonesia. Masih ini Koko belum Tuh bantuin tuh dihubungin. semua, bantuin Dinner Candy supaya Harus. jadi kebanggaan Indonesia, jadi Harus DJ dan nomor harus, 1 yes. di Asia. Karena kalau Ya kita ranking 2 lagi juga siapa? nggak apa-apa sih, ranking 2, ranking 3 nggak apa-apa. Yang penting kan kalau 5 besar tuh biasanya tur Asia kok. Jadi kayak Dinner tuh nanti dipanggil misalkan di Jepang kayak This is Dinner Candy from Indonesia gitu. Oh. Kayak What's up Japan gitu-gitu. Udah taunya itu dong ngomongnya ya. WhatsApp Iya, Japan WhatsApp aja. Jepang. Ya kalau pakai bahasa Jepang nggak bisa saya. Iya. Tapi yang isu yang paling ditanyakan seperti yang ditanyakan Iya, sama iya, yang Ratu. masalah hubungan ya. Sebenarnya gini, masalah hubungan sama Rido tuh kita maksud tuh nggak ada. Berarti gue bahas ya. Aku nggak mau berantem lagi gitu loh, capek karena kan berantem itu nggak akan, maksudnya itu nggak baik juga. Terus kan kenapa tidak ada penjelasan lagi tentang hubungan kita? Kan di situ juga banyak banget orang tuh yang
ngaduin ya, kayak ngaduin, ngejelekin. Nah itu tuh kok yang ngaduin ngejelekin itu jujur aja itu tuh sempat kena mental aku. Jadi sempat ada yang biasanya aku tuh ceria, charming ke orang-orang, sempet pernah aku tuh kayak ngedon kok emang iya ya gua tuh salah gitu. Terus emang iya ya aku tuh seberdosa itu. Jadi kayak ada orang tuh yang ngegiring bahwa Dinar itu misalkan dengan, kan Dinar beda nih sama Rido ya, marketnya dia kan mungkin di FTV, sinetron, di pertelevisian, aktor. Kalau Dinar kan memang dunianya tuh bebas, entertainnya itu kayak Dinar tuh, apalagi DJ itu kan tidak familiar di negara kita. Yang familiar tuh kan kalau musisi tuh penyanyi dangdut, penyanyi pop, itu kan lebih maksud tuh masyarakat tuh lebih tahu gitu. Lebih umum ya, lebih umum. Nah kalau DJ itu kan segmented banget dan mereka itu masih terngiang-ngiang DJ itu diskotik. Diskotik itu ada narkoba, ada buat tempat hiburan. Sementara sekarang tuh market itu tuh sudah berubah. Jadi kayak sekarang tuh Dinar kalau ngehibur orang di weekend itu, klub itu tempat party seru-seruan orang-orang yang abis kerja di weekday dan mereka tuh mau seru-seruan weekendnya. Karena aku lihat mereka tuh jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, fokusnya tuh lihat ke Dinar, dengan Dinar tuh ngeremix lagu apa buat mereka. Jadi pokoknya ibarat kata di sana tuh banyak yang menyalahkan Dinar terlalu barbar, Dinar terlalu terbuka. Nanti Dinar kan kemana ada upload tuh nge-DJ ketutup terus kayak dipuji, ih bagus ya, enggak seksi kan, kalau seksi murahan, maaf ya. Seksi di sini seperti apa? Kalau DJ itu kenapa aku suka baju yang bener-bener ngepres terbuka? Kita itu loncat-loncat selama 1 jam. Kamu pasti nggak bisa loncat-loncat 1 jam, itu keringat, dan aku kalau pakai baju ketutup atau pakai jaket nggak bisa. Makanya kalau DJ cowok kadang-kadang pakai kaos yang oblong doang, itu panas banget, dan itu tuh kalau ada penontonnya 1.000, 2.000, 10.000, bayangin sepanas apa itu. Makanya kita tuh bener-bener pakai baju tuh yang ngepres, bukan berarti murahan kayak gitu. Ya, Dan di situ juga netizen tuh ngaduin terus kok, kayak antara hubungan aku tuh sama Rido diaduin. Pasti di sini tuh Dinar ada kena mental kemarin tuh, kayak aku tuh disalahin terus gitu. Sementara Dinar ini harus tetap semangat hidupnya karena Dinar harus tetap berpenghasilan untuk keluarga aku dan untuk orang-orang terdekat aku. Gimana caranya aku bisa tetap menghasilkan uang biar bisa ngasih kebahagiaan ke mereka yang deket aku. Nah kalau Dinar mentalnya dijatohin, Dinar tuh kayak ada aku kayak kehilangan, kayak wah gua nggak pede. Dinar sempat di panggung tuh beberapa kali nggak pede, kayak itu tuh bukan Dinar gitu loh, kayak kok Dinar beda ya pedenya gitu, nggak kayak dulu. Dan ada beberapa masalah juga di perdijian gitu yang itu tuh banyak mental Dinar tuh terus dihajar gitu loh. Jadi karena mau nggak mau tadinya aku cuek tuh aku mau nggak mau kayak baca netizen gitu, netizen yang dulu tuh nggak ada di aku yang netizen seperti itu. Karena dulu tuh netizen aku tuh netizen musik gitu, orang-orang musik yang enggak banyak omong gitu, yang kalau aku perform ke klub dia buka sofa gitu yang puluhan juta yang nonton aku. Dulu tuh kayak gitu. Kalau sekarang tuh mereka ngomen dengan jempolnya itu terus nggak pakai pikiran gitu. Dia tuh nggak tahu mental healthy-nya si ke orangnya bisa kena gitu. Jadi aku tuh nggak mau bahas hubungan. Maksud itu aku sama Rido gini aja, aku sama Rido baik dan kita tidak ada masalah gitu. Tapi boleh tanya tanggapannya nggak? Boleh. Mungkin Rido ada tanggapannya mengenai apa pro kontra di profesi Dinar Candy. Baru kali ini ya ngalamin netizen itu, karena dulu nggak pernah ya, mungkin karena pacaran di expose. Tapi lebih ke balik ke diri sendiri sih. Aku lebih kayak nggak mempermasalahkan hubungan, nggak mempermasalahkan apa masalahnya, siapa yang salah, apa penyebabnya, enggak. Tapi aku balik ke diri aku sendiri aja. Maksudnya lu udah melakukan yang terbaik gitu loh. Dan berapa kali waktu itu kita bikin konten juga, Koko nanya apa sih permasalahannya, aku nggak akan ngomong kali ini, aku bilang kan, karena itu udah di titik yang mana udahlah, itu kadang nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah, yang pasti balik ke diri sendiri aja. Jadi kayak udah jalanin aja gitu. Gimana pun kan hidup masih jalan. Ya, tapi ini udah sepakat untuk mengakhiri hubungannya, dan kan banyak yang jadi kata, ntar juga settingan, ntar balik lagi nih gitu. Nah itu makanya aku tuh ya dari putus nyambungnya itu, aku tuh sebenarnya udah geli sama kasus ini. Maksudnya tuh kayak karena lama-lama aku tuh disangka cewek settingan.
gitu. Karena dinner tuh biasanya real-real aja. Memang kalau di TV ada yang beberapa di setting, tapi itu buat kebutuhan. Misalkan kayak gini, dinner nanti bapak kamu datang ya, padahal aku tahu bapakmu datang, misalkan kayak gitu. Nah misalkan nanti kamu pura-pura kaget kayak gitu-gitu. Itu tapi kan kalau sampai seserius hubungan itu nggak pernah lah ya. nggak pernah itu Koko. Yang waktu ribut-ribut itu juga itu sempet memang ada settingan nih aku yang dulu ribut masalah cowok, masalah apa. Terus oh iya ada juga masalah yang Dinar dituduh pelakor macarin suami orang ada. Jadi kayak gini dulu tuh zaman pagi-pagi pasti happy. Nah jadi setiap status galau aku itu digoreng sama mereka karena waktu itu memang nama Dinar lagi yang gitu lagi kontroversi banget dulu. Nah terus tiap update status kayak aku suka sama ini ternyata sudah punya yang lain gitu, digoreng lah sama mereka. Jadi si cowok ini aku jelasin ya, si cowok itu ngedeketin aku tuh selama seminggu atau 2 minggu. Aku tuh nggak tahu bahwa dia itu sudah punya istri. Kayak dia tuh ngedeketin aku kok. Iya, kamu udah cerita gitu. Aku cross checknya itu atasannya, jadi dia tuh bawahan gitu ke atasannya, Pak kalau ini tuh sudah berkeluarga apa belum? Karena kan ini mencurigakan tiap 1 minggu tuh nggak ada. Gitu, dia bilangnya sih dia tugas gitu. Dinasnya tiap 1 minggu ya. Iya, aku kan mulai kayak kok aneh ya. Nah terus aku cross check lewat atasannya ternyata memang sudah berkeluarga. Dari situ Dinar mundur. Nah tapi waktu itu tuh memang digoreng, jadi seakan-akan Dinar itu di beritanya itu berpacaran gitu loh selama bertahun-tahun mungkin. Padahal mah enggak 2 minggu mundur gitu, cuman digoreng aja gitu, kayak gitu-gitu. Oke, biar clear, aku punya pertanyaan pendek ya. Iya. Boleh dijawab? Boleh enggak? Boleh enggak? Iya atau tidak aja? Apakah ada pihak ketiga dalam hubungan Ridho dan Dinar Candy? Tidak ada. Enggak. Tidak ada. Apakah permasalahan ini permasalahan lama atau permasalahan baru? Kenapa yang menyebabkan terakhir kali putus ini? Permasalahan lama. Lama. Berarti nggak ada masalah baru ya netizen, bukannya dari fansnya bukan ada terjadi sesuatu yang ini. Kalau pernah lihat di episode sebelumnya mungkin paham juga permasalahannya kira-kira di mana. Terus gini, apakah masih saling kontak kalian berdua? Saling kontak. Maksudnya tuh kayak ngejelasin loh kayak masalahnya udah ya maksudnya jangan diperbesar lagi karena kan ini ngeganggu fokus pekerjaan. Yang tadinya kita mau ngerjain ini keluar gosipnya ini kayak gitu. Jadi tiap aku live aja kok live, misalkan aku lagi live gini, misalkan aku kayak gini nih, aku ngomong kayak gini, kayak ada pertanyaan kayak emang harus nge-treat cewek seperti apa, terus aku kayak cowok tuh harusnya nge-treat cewek seperti ini loh menurut aku, terus sama cewek itu kita harus saling support kayak gitu-gitu. Terus nanti dia goreng, Dinar Candy lah bilang Ridho Ilahi begini gitu loh. Padahal Dinar nggak ngomong, itu tuh kayak mereka pokoknya recording masukin ke YouTube gitu. Nah itu yang beberapa kali ditanyain Ridho ke aku, dan aku tuh tidak merasa aku namanya tuh nyerang dia secara seperti itu. Dan emang ada kata-kata Dina tuh lagi sama makeup artist ya, lagi bikin video klip. Dan biasanya kalau kita kan kok tahu nggak sih orang-orang yang kalau awal tuh hype ceria. Nah aku tuh di sana kayak misalkan ada yang nanya kayak kamu gini-gini, kita jawabnya agak ngenes, ih dasar tolol kamu ya gini-gini, masa gitu. Itu di recording kata-kata yang menurut mereka kasar, terus nanti dikompilasi dimasukin ke video gitu. Zaman sekarang sosial media banyak banget tuh ya klip-klip. Mereka membangun narasi istilahnya, membangun suatu cerita. Narasi. Dan itu yang bikin ribut banget tuh itu. Tapi sebenarnya dari kalian berdua tidak ada permusuhan atau dendam kesumat atau apa? Dari dulu sebenarnya mau kayak apa juga orang ngejelekin atau apa memang nggak peduli kan, karena ibaratnya gini aja, nggak punya fans pun kalau Tuhan ngasih rezeki bisa apa gitu loh gitu. Cuman kemarin sempat ngomong hati-hati ya kalau live, karena yang udah takutin ini sebenarnya nih ya buat penonton juga. Jadi aku punya teman itu beberapa kali nyuruh sama orang tua jangan main sosmed, kecuali karena sosmed itu nggak semuanya benar. Nah kelemahan aku, si mama main sosmed. Nah aku kan jadi bingung, aku di situ ngejaga gimana supaya jangan sampai pemikiran itu keluar, dan akhirnya benar
Walaupun Ido menganggap terserah deh orang mau misalnya entah itu dinner atau siapapun yang misalnya Koko atau Ratu ngejelek-jelekin atau apa, lu nggak peduli gitu loh. Maksudnya ya udah emang kenapa? Nggak lu ngejelekin nggak hilang rezeki gua gitu loh. Kan itu kalau ngejelekin, kalau enggak kan ya enggak gitu. Yang Do takutin si mama ini karena dari dulu mah jangan main sosmednya. Udah dong gituin. Emang mama tuh main sosmed. Nah, yang Do takutin itu. Akhirnya ya itu keluar kata-kata yang udah ya kayak gitu. Maksudnya mama minta udah. Ya maksudnya Apa gimana maksudnya? ya maksudnya itu udah maksimal. Udah ya kayak gitu. Nah, itu yang Do takutin. Karena kan dari kecil kan cuma punya nyokap. Jadi ibaratnya intinya gini, maksudnya itu memang sayang. Tapi ketika sayang Doni 100% tapi si mama bilang enggak, ya pasti akan enggak gitu. Jadi Dido khawatir dari efek dari sosmed ini sebenarnya Nah, gitu, Mama. ini pelajaran juga nih buat penonton nih. Buat ibu-ibu kadang lebih bijaksana gitu. Maksudnya kan mama juga bukan orang yang di Jakarta ya. Jadi udah ditambah giring. Mungkin live-nya Dinar mungkin bukan ngebahas Ido, tapi pas momennya di situ. Jadi mama ngarahnya ke situ juga. Do kan nggak tahu kan. Maksudnya Do juga nggak kemampuan Ido lah untuk menyuruh orang jangan ngomong gini live ya, jangan ngomong gini. Itu kan masing-masing, kecuali dia istri Ido atau apa baru Ido bisa ngelarang kan. Nah, itu yang Ido takutin itu doang sih. Kalau mana netizen mah Jadi sebenarnya yang perang tuh netizen, padahal kalian berdua udah secara baik-baik. Iya, sampai saat ini juga kalau aku live ngebahas apa disangkutin sama Ido gitu. Live-nya apa gitu. Karena kan aku juga punya kehidupan sendiri, maksud tuh jangan disangkut-sangkutin. Aku tuh yang takutnya bukan apa-apa ya. Maksud aku tuh kayak aku ngehubungin Ido tuh kayak kamu fokus ya ke karir kamu, ke kerjaan kamu, biar yang terekspos itu skill kamu. Kayak misalkan Ridho Ilahi seorang aktor, Dinar Candy seorang DJ gitu, yang tereksposnya itu. Jangan masalah perang-perang ini, karena ini tuh bakal jelek banget ke market kita, sumpah. Karena aku udah bilang ini udah nggak COVID, ini bahaya. Ini bahaya karena orang-orang bakal kayak ngegoreng semuanya. Kalau menurut aku ini ngeganggu banget di aku. Di DJ itu tidak no sensasi. Lo mau bikin sensasi apa di Indonesia, seviral apapun itu tidak ngaruh ke harga DJ dan tidak ngaruh ke nominasi DJ aku. Itu. Jadi kalau menurut aku perbaiki aja semuanya. Maksud itu kita harus cooling down masalah sosmed, masalah apapun, jangan update apa-apa. Karena bahaya kalau ini digoreng lagi. Masa karir kita bakalan segitu aja gitu loh. Karena pasti ditumpuknya tuh itu saja beritanya, itu bahaya. Karena kan pasti orang kalau cross check kita mau kerja, oh Dinar Candy nih musiknya mana, tapi yang keluarnya gosip itu kan nggak lucu gitu loh. Gitu. Mungkin kan mereka itu melakukan hal kayak gitu karena kecewa. Mereka tuh mengharapkan, tadinya udah orang Indonesia kan seneng, netizen Indonesia seneng ngelihat pacaran atau selebriti yang menikah atau pacaran, dan mereka udah ngebayangin. wajar lah kalau ada sesuatu yang kita lakukan itu ada orang yang suka dan ada yang enggak. Nah, apa yang berdampak sekarang itu sebenarnya itu juga dari penyebab kita dulu mengekspos pacaran. Coba kalau kita nggak ekspos mungkin nggak akan ada ini. Cuman ada, jadi nggak ada, setiap tindakan itu pasti ada negatif dan positifnya. Mungkin dulu hubungan kita diekspos, mungkin bagi yang pasangan itu seneng banget denger itu, Kak, aku udah hambar nih berapa lama tahun pacaran ngelihat gaya pacaran kalian. Terus akhirnya kita ini sama suami aku, sama istri aku. Nah, itu yang positifnya. Terus kalau negatifnya, ya mungkin yang bekas-bekasnya itu jadi kayak ada yang ngefans di sini, ada yang ngefans di situ. Mereka jadi obses ya sama hubungan kalian. Memang ya? kaget juga sih, karena selama Ido punya hubungan baru ini ada kayak gini, baru ini juga di-expose gitu. Enggak, karena pas yang putus ketiga keempat juga itu udah mulai rancu sebenarnya fansnya, udah mulai saling serang, udah nggak sehat lah, ibarat kata itu mental health bisa kena, itu yang bahaya. Penasaran teh aku, pilih fans atau pilih Kak Ido? Kerjaan. Oke, Kak Ido? Orang tua. Kalau kerjaan Aku kalau dibilang aku pilih orang tua atau kerjaan. Karena kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa menghidupi mereka. Maksudnya aku nggak bisa ngasih bahagia mereka. Aku nggak bisa sodakoh dan aku nggak bisa bikin mereka umroh. Itu aku harus realistis di sana. Oke,
dibilang gini ya sama netizen, Dinar terlalu keras. Iya, aku keras kepala, aku keras banget. Kalau aku nggak keras, kalau aku lembek, berarti aku bisa dibeli sama orang dan aku bisa jadi cewek jualan di kota besar. Itu keras hidup kayak gitu. Kalau aku nggak punya pendirian seperti ini, mungkin aku udah pernah dibeli sama pengusaha mana, tapi aku nggak pernah. Dan aku dari dulu nggak pernah, dan aku titik itu nggak pernah. Silakan dicari buktinya bahwa Dinar pernah disimpan sama ini. Nggak ada. Dinar jualan pun nggak ada. Sampai orang-orang yang sekarang masuk arisan, yang cewek-cewek yang kaya raya sekarang arisan sama aku, mereka tuh kayak sayang sama aku karena Dinar nggak akan ganggu suami gue gitu. Karena mereka punya percaya itu. Karena aku memang ngebuktiinnya di lapangan. Aku selalu sama pengusaha. Emang ada aku godain Kokoh dari awal? Nggak ada. Godain siapa dari awal? Nggak ada. Jadi aku tuh memang kalau oke, kita kerja, aku tuh orangnya keras, kerja sesuai kontrak udah. Aku tuh nggak ada yang tiba-tiba kerja gue terus menye-menye sama bosnya, nggak, najis, tau nggak? Oke, omongan aku pedas kayak gini dan netizen nih nggak suka kalau ibu-ibu, enggak. Aku sukanya yang baik-baik seperti iya, ya ampun, astagfirullahaladzim, iya. Nah, yang ketutup, yang ngomongnya baik padahal jualan. Nah, kalau posisi kita sekarang sedikit beralih ya, kalau dari hubungan kayaknya udah makin clear. Ridho juga udah memutuskan untuk ini, terutama untuk melindungi mamanya juga. Dinar juga pengen fokus di karir gitu. Nah, sekarang gue pengen ngebahas nih, ini masalah ini karena ternyata dari hubungan kalian berdua ini jadi cukup keangkat ya, yaitu contohnya wanita yang lebih dominan. Nah, itu kan membuat gini. Dulu cewek nggak boleh kerja di zaman dulu tuh ya. Cewek di dapur, pokoknya. Sekarang cewek dapat pendidikan semua, sampai setinggi-tingginya, dapat kesempatan yang sama, nge-DJ aja boleh, main bola boleh, ngapain aja boleh. Tapi akhirnya kadang menimbulkan di masyarakat Indonesia yang masih patriarki itu yang laki masih lebih dominan. Itu kadang sama jadi budaya ketimuran kita. Nah, budaya ketimuran membuat kayak, ini Dinar ini dianggap sosok yang nggak mainstream, anti mainstream gitu. Cewek yang independen, mandiri, bisa punya karir bagus gitu. Nah, ini akhirnya kadang yang cemburu itu ibu-ibu yang nggak bekerja. Ya, banyak akhirnya ibu-ibu yang mereka tuh nggak dapat kesempatan seperti Dinar. Dinar juga bisa ngalah nih waktu pas dulu kuliah nih sama bapak. Aku mesantren aja, abis itu aku nikah, bisa. Itu berarti aku ngalah. Kayak misalkan, oke, aku abis kuliah, abis berpendidikan, terus kata bapak, oke, kamu nikah aja ya. Oke pak, aku nikah. Mungkin aku sekarang udah jadi ibu-ibu dan anak 3. Tapi dari sana aku kayak, enggak, aku mau ngebalikin semua apa yang orang tua aku kasih. Aku disekolahin pakai biaya, aku dijajanin pakai biaya, aku dipakein sama bapak aku pakai uang. Aku tuh di otak aku tuh pengen ngebalas budi orang tua aku. Gimana caranya? Aku pengen bekerja dan aku pengen punya kebebasan. Karena ketika kita mandiri, ketika kita punya uang, kita itu bisa bebas. Kayak bukan bebas lu gimana, tapi kita minimal kita tuh bisa itu mengaplikasikan apa yang kita bisa. Kayak ada bakat terpendam atau apa di dalam diri kita, karena kita tuh terlahir berbeda-beda. Aku aja sama adik aku terlahir dari kecil centil. Adik aku itu cewek, dia kaku banget. Suruh aku joget aja dia nggak bisa. Suruh pakai baju seksi nggak bisa juga. Dia cuman orangnya bener-bener kaku. Dan memang setiap orang tuh dilahirkan berbeda-beda dan kita harus menghargai itu, mau nggak mau, kayak gitu. Sampai kapan titik dimana kan keluarga suatu saat nanti harus, bukan harus sih, pengen punya keluarga kan, pengen punya anak contohnya. Pengen punya anak. Nah, itu kira-kira sampai di titik mana ambisinya akan dikejar dan mulai mengalah dengan kebutuhan untuk punya keluarga. Kalau saat ini jujur aja aku tuh pengen banget punya baby gendut lucu. Sampai saat ini aku berharap, kayak aku tuh suka nontonin video ada baby gendut lucu. Kayak pengen aku main-mainin, dan aku tuh sering banget ngundang temen aku yang mereka tuh pada ada yang hamil duluan, ada yang udah pada nikah. Aku undang-undangin anak-anaknya buat ke rumah aku, dan aku mainin kok, dan aku suka ngasih baju semuanya ke anak-anak karena aku suka, aku tuh memang pengen punya anak. Cuman aku tuh kalau buat nikah punya anak, di treatnya itu yang pas ke akunya, karena aku cewek keras. Jadi yang ngelawan aku tuh harus benar-benar orang sabar. Aku disabarin kok, aku bisa tekuk lutut loh. Kalau aku dikerasin, wah aku bakal tambah maju parah. Aku bakal ngelawan parah. Karena aku nggak bisa. Jadi aku tuh dilahirkan sama orang tua, aku anak pertama nih.
Jadi dulu tuh bapak itu walaupun di kampung nyungsep, ibarat kata dia itu orang berkecukupan awalnya. Jadi Dinar tuh mau apa aja dari kecil tuh dikasih kok, dikasih. Kalau Dinar berantem sama anak sekolah, disamperin orangnya, maksud tuh ke rumahnya kayak kamu ngapain anak saya gitu. Jadi aku tuh memang harus menang terus dari kecil. Pas bertambahnya usia, jadi aku tuh harus menang terus sampai pada akhirnya tuh bapak aku tuh pernah pas aku SMA ngalamin bangkrut kayak gitu. Dari sana aku mulai muter otak gimana caranya aku bisa dapat uang sendiri kayak gitu. Itu awal muasal kenapa aku bisa dapat otak keras kayak gini, dan aku tuh tahu dunia di luar dari rumah itu jahat dan keras banget. Ya itu tergantung orang tergantung orang menjalaninya, tapi setahu aku sih keras. Tapi karena akunya udah punya kerjaan, udah semuanya, maksudnya udah punya lah, maksudnya nggak kaya ya, cuman punya bisa gitu. Nah sekarang tuh orang-orang tuh pada nice sama aku, pada baik sama aku karena apa? Karena perjuangan keras aku di belakang kemarin yang aku udah lalui. Aku keras banget, gila Koko. Jadi sebenarnya kalau ketemu pasangan yang lebih tepat misalnya gitu, yang lebih sabar misalnya gitu. Sabar dan harus mengalah tuh bukan berarti kalah. Kalau dia mengalah, aku pasti bertekuk lutut, udah pasti. Karena aku merasa disabarin, itu aku merasa disayangin. Tapi kalau aku dilawan, dilarang, aku bakal tambah gila. Aku bisa gila banget. Karena aku merasa di sana tuh aku aja dari keluarga aku dicekam, maksud tuh aku nggak dibolehin, aku tuh bisa menerobos keluar ngelawan. Tapi ketika aku dibaikin, aku bakal 10 kali lebih baik, lebih nurut gitu. Itu ya, ini jebakan itu loh sih sebenarnya wanita karir. Banyak tuh wanita karir yang sukses, tapi akhirnya either telat merit atau nggak merit gitu. Ini juga mungkin punya banyak teman yang kalau aku sih dengernya dilema ya kok, makanya kayak Tati ngomong, kayak Edo ngomong tuh aku cenderung diem soalnya aku 50 ke Kak Dinar, 50 di Kaido, soalnya memang aku mengutamakan orang tua aku dulu biarpun udah nggak ada, dan aku mengutamakan karir biarpun aku lagi menanjak turun nanjak nanjak. Cuman gini, beberapa waktu yang lalu aku memutuskan untuk kerja 7 to 5 untuk bekerja kantoran aja. Soalnya merasa bahwa kayaknya kalau misalnya pengen punya hidup yang agak intensitinya bikin aku normal, kayaknya kerja kantoran aja deh. Apalagi kan aku masih punya ijazah. Kayak kalau bergelut di dunia entertain nanti ada masalah di asmara deh. Kayak gue kayaknya ini ribet banget di sini nih, harus branding, harus komunikasi sama senior juga bagus, harus sama klien bagus, badan harus selalu kurus, fisik harus dituntut. Gemuk dikit nggak boleh ya Kak ya? Iya, pasang status galau dikit dibilang putus, ini dikit salah, itu dikit salah, jadi lama-lama kena mental juga sih kok. Iya mental bener. Kena mental gitu. Mungkin makanya aku tadi cenderung nggak memberikan respon karena dua-duanya menurut aku berat. Kalau saran tapi ada juga kok gini, kan aku nih belajar banget nih kan cara menghargai orang tua. Nah. Di Sunda lah, tahu sendiri kalau Sunda tuh memang harus menghargai orang tua, dan cenderung ada beberapa keluarga tuh yang misal anaknya tuh bekerja memang buat ngasih ke orang tua, banyak banget tetangga, tapi ini tidak semua ya, tapi aku cenderung lihatnya seperti itu. Nah orang tua aku tuh tidak berpendidikan setinggi aku. Jangan ngomong gitu. Enggak, maksudnya bukan pendidikan. Secara pendidikan formal ya, pendidikan formal ini ya. Kita ngomongnya logika ya, logika secara pendidikan normal, tapi kalau secara pengalaman, terus pengalaman aku tuh kayak ke luar negeri, aku tuh kayak belajar banyak hal, banyak hal ya. Ada beberapa yang aku kasih tahu ke keluarga aku kayak, mah kita kayaknya jangan terlalu gini deh, kalau terlalu gini kayaknya kita nggak akan maju nih, terlalu ekstremisme. Akhirnya tapi dengan kata-kata aja nggak cukup, aku praktek, kayak aku bawa ke suatu negara, oh mah gini-gini, oh iya ya bener juga ya. Akhirnya mereka ngikutin gayanya aku, akhirnya mau nggak mau mereka juga maju juga. Ada pelajaran yang kita cari di luar sana yang kayak belajarnya ke negeri Cina ya kok. Nah kita belajar kayak kita tuh ngasih tahu ke orang tua kita, tapi itu hal positif yang aku kasih tahu. Jadi mah jangan terlalu gini deh, mah kayaknya kalau terlalu gini tuh nggak maju gitu. Ini beneran, tapi ini gila, ini nyarinya tuh agak susah ya. Aku tuh bisa dibilang kayak gitu, orang bekerja 1-2 kali doang. Aku dulu pas kerja keras yang hard work itu orang udah tidur, aku masih bekerja dan masih belajar.
Orang 2 kali bekerja, aku sehari bisa 5 kali bekerja gitu. Dan itu tuh sambil belajar, wah belajarnya gila parah. Aku tuh tepok ya, kalau dari segi karir udah terbukti lah ya. Kenapa? Dinar di usia segini sama gua dulu di usia Dinar udah jauh lebih sukses dari kan. Ya, cuman balancingnya itu loh yang nggak ada, yang kurang mungkin balance ya. Kalau boleh kan ini berdua nih masalahnya balance. Yang satu fokusnya ke keluarga, ke cinta mulu. Yang tapi satu, aku pernah merasakan masalahnya itu kalau I'm not success, terus aku nggak bekerja, misalkan aku tuh nggak bisa ngasih kebahagiaan ke keluarga aku. Beneran. Nih dulu gue kerja ya sama waktu masih muda demi orang tua gue karena kita masih kecil kan, masih muda gitu. Semuanya demi orang tua. Akhirnya semua dijual, kasih duit. Waktu itu bokap gue lagi ada masalah, baru beli apartemen, baru seneng-seneng jual kasih ke dia, baru apa kasih gini. Akhirnya gue pacaran sama cewek, dia akhirnya pergi karena dia nggak bisa, itu nggak balance soalnya. Jadi gue mengutamakan orang tua tapi tidak mengutamakan waktu itu udah tunangan lagi, jadi curhat ya mak, calon istri. Terus waktu itu gue ngomong kayak gini sama bokap nyokap, setiap kali gue buka usaha, pas maju sedikit, duit banyak kasih semua ke bokap nyokap, nol lagi. Itu salah juga. Nah, nggak balance. Aku pernah gitu juga kok ngasih semua ke orang tua. Akhirnya di Jakarta, kok gue belum punya ini, gue udah kasihin ke semua. Akhirnya tuh gini, ibarat kata nih contoh, aku punya 100 juta, jangan dikasih ke orang tua semua. Karena orang tua tuh belum tahu cara ngelola duit zaman sekarang. Jadi mereka itu taunya yang old school, ngelola duitnya. Jadi misalnya punya 100 juta, kasihlah ke mereka 20 atau 30. Yang 70 kita kelola di kota besar, yang sekarang tuh kita maksudnya tuh manajemen baru, cara bisnis baru, 70 kita mainin di kota besar. Ini lebih berkembang. Aku pernah ngelempar semua ke kampung, nggak jalan kok. Iya. Tapi kalau aku mainin di sini, oh di sini kok lebih lancar ya, maksud tuh lebih. Aku mainin di sini si 70 ini tuh bisa jadi 200, 300, di kampung enggak loh. Nah, makanya lempar semua. Jadi kalau nggak balance, itu menurut gua nggak akan tercipta harmoni gitu. Bukan harmoni di kota ya, tapi maksudnya kayak ngerti kan? Jadi kayak kompleks nih kok. Ya bener. tapi kok ini cuma curhat aja nih. Jadi dulu punya rumah 3, nggak ada yang kredit, cuma mobil 1 yang kredit, yang 1 cash. Kena kasus jatuh. Dulu gampang, setiap chat nyokap, "Do, apa kabar?" Tuh mah udah ditransfer. "Do, apa kabar?" Ya udah nanti udah transfer ya. "Enggak, mama enggak, ya ini kok." Pas setelah kena kasus itu, yang ibaratnya Tuhan langsung pek, udah gua ambil. Akhirnya jadi dekat sama orang tua. Di situ udah belajar, orang tua tuh enggak yang selalu mengharapkan materi atau uang dari anaknya. Kadang dengan menanya kabar, ngasih waktu. Nah, itu yang udah belajar. Kenapa? Mungkin Koko yang berpikiran, aduh, Do, ayo dong, Do, berpikiran lu harus sukses, lu. Ada, keinginan itu ada. Tapi Do nggak mau yang berambisi. Karena Do pernah di titik yang yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau gua lebih berpikir, Candy ya, balance. Jadi kalau gua nonton film Jerry Maguire tuh namanya Kwan, katanya gitu. Jadi lu punya anak, lu punya istri, lu punya bokap, nyokap baik, lu punya kerjaan yang lu bisa bangga. Ini keseluruhan inilah. Kalau semuanya balance, punya teman-teman juga, punya pergaulan juga, aktif sosial juga, dan untuk mengatur ini menjadi satu paket yang balance ini, itulah namanya kedewasaan. Karena itu nanti jadinya time management. Berapa persen gue akan spend buat bokap nyokap gue. Ya, kayak tadi malam, gue diajak pergi, tapi anak gue video call, "Dedi pulang." Ya udah, gue udah janji sama mereka untuk bacain cerita sebelum tidur, gue pulang. Nah, ngebalancein ini tuh namanya kedewasaan. Nah, ini yang kadang-kadang di usia-usia kayak dulu gue juga, kayak di usia kalian juga tuh, itu yang masih nggak ngerti. Kayaknya semuanya misalnya totalitas demi karir, totalitas demi ini gitu. Nah, padahal hidup yang sekarang gue berasa happy banget ya. Kemarin kan gue ulang tahun, terus Happy birthday, Koko! Once again. Terus gue ngeliat foto-fotonya di Instagram gitu ya, terus gue pikir kayak I have a full heart gitu. Hati gue penuh. Kenapa? Karena gue punya istri walaupun sering berantem, gue punya anak, punya bokap nyokap masih ada, mertua masih ada, dan gue bisa ajak mereka makan gitu sama-sama. Nah, I wish you that kind of
happiness gitu maksudnya. Amin. Itu Nah, untuk itu my 30 to 40 umur gue 30 ke 40 itu gue struggle untuk membuat itu balance. Artinya berapa persen untuk anak, berapa persen untuk istri, berapa persen untuk orang tua, ini yang itu yang benar-benar mesti diatur. Karena kalau begitu itu nggak diatur, mungkin karirnya bisa sukses banget. Tapi waktu kita ngeliat ke belakang, oke, gue punya ini semua, terus buat apa gitu? Yeah. itu Mungkin aku ada ya kalau di Islam bersyukur. Jadi kalau misalnya, gue bersyukur udah punya istri yang kayak gini nih. Bersyukur itu inti dari kebahagiaan. Kalau kok gue nggak bersyukur, wah di luar masih ada yang cakep, masih ada yang seksi. banyak loh. Gitu. Terus bersyukur dengan alhamdulillah usaha gue maju walaupun nggak banyak ngasilin. Beda dengan wah lagi ya gue kejar ya. Pokoknya gue harus jadi kaya raya banget nih. Nah, saya itu perlu belajar tuh dari Koko. Dan Candy ya, pikir-pikir ya, kan gue pikir kayak misalnya keluarga apa bakal ngebebanin atau kayak gimana, maksudnya untuk karir ya, ngebebanin dalam arti kayak waktu lu jadi berkurang, yang tadinya mau kerja jadi nggak bisa, ini ngurus ini itu segala. Tapi ternyata enggak. Ternyata sumber bensin lu nih, sumber energi gue nih ya, pagi gue sebelum anak gue sekolah kan pelukan dulu, terus mereka pergi, terus gue ke tempat bokap nyokap gue, kebetulan apartemennya tinggal di sebelah. Izin sebelum gue pergi gitu ya, itu waktu hati lu penuh, lu bisa fight habis-habisan. Yeah. You have every reason untuk pergi keluar dari rumah dan cari duit tuh karena hati lu penuh. Nah, mungkin ya netizen itu berkomentar dan gue juga berkomentar, mungkin Dinner Candy kalau mungkin bisa slowing down sedikit, ciptain ini keluarga bahagia ini, nanti yang namanya karir atau apa juga mungkin ya bisa kan ada yang bilang udah menikah punya anak terus nanti tahu-tahu rezeki kebuka sendiri. Kalau Bohong ah. bukan, kalau Enggak, ada temen aku juga yang udah punya dia nikah. Nih, aku baru tahu juga kemarin. Dia ya selebriti juga sih, ya bisa masuk selebriti. Dia udah menikah dan dia pacaran sama bos yang sudah menikah juga. Terus aku bilangin karena bosnya kan ngendorse aku kayak gini. Nggak ada cewek lain, aku pikir yang jahat itu hanya pelakor atau cewek-cewek jualan, ini mah istri orang loh. Dia pacaran demi duit, karena apa? Karena nggak prepare sebelum menikah itu. Aku bilang prepare. Sebelum menikah itu kita harus prepare money. Jangan sampai cewek lu dijual atau jual, nggak mungkin suaminya nggak tahu. Dan Arya Seloka sama Putri Ana. Nah, itu waktu mereka nikah, mereka ngepost sampai punya anak. Akhirnya Tuhan ngangkat derajatnya dari sinetron itu. Sekarang apa sih? Oke, secara saintifik nih ya, secara ilmiah ya, bukan kita ngomongin Allah dulu nih ya sebentar ya. Secara ilmiah gini, kalau gue yang gue alamin ya, waktu lu punya anak, waktu lu ada istri, itu fighting spirit lu double jadinya, ngerti gak sih? Iya. Itu mungkin yang bikin kita jadi apa sih yang jadinya pintu rezekinya jadi kebuka lah. Gimana? Gue ngeliat anak gue nih, ini mesti dikasih makan. Kayak dulu anak gue pernah bokeh, ya bangkrut waktu itu, anak gua akhirnya sekolah di sekolah yang istilahnya yang biasa aja. Biasa banget ya gitu. Gua sampai ngantrinnya aja gua sedih banget gitu. Itu akhirnya mungkin gua wah jadi kerja gila-gilaan. Bukan pendapat mana yang benar ya. Pendapat bukan mana yang benar, ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Boleh percaya atau enggak dengan yang menikah itu ada pintu rezeki atau kalau aku sama Tuhan itu bisa dibilang aku nggak usah ngomong tapi aku banyak praktek. Iya. Sama keluarga aku sodakonya kenceng banget. Sama keluarga aku dekat. Dan kita kalau ngasih makan bukan hanya buat tetangga, santri, semuanya. Cuman aku yang nggak harus diomongin semua. Kalau secara Tuhan ya kenapa aku pede banget kok. Satu itu kenapa aku pede banget. Ya karena aku merasa aku punya power di belakang itu yang ada yang mendoakan aku, yang mengizinkan aku buat bekerja. Nih kalau aku jauh dari orang tua aku gelisah, nggak bisa. Atau kalau aku nggak dapet doa dari orang-orang yang menurut aku mereka itu nggak mampu secara makan aja gitu loh kok. Ketika aku sudah ngasih mereka, aku tuh pedenya gila. Aku tuh pedenya gila ya, bukan berarti aku pede ngomong kayak gini ya. Bacotan ini aku nggak penting sebenarnya. Ngomong-ngomong kayak gini nggak penting. Yang maksud kerja di karir aku gitu. Ngerti. Dengan kita punya sesuatu di belakang yang kuat, tentunya kita juga kerjanya jadi lebih giat kan. Cuman nih gue sebagai orang yang lebih senior dari dalam hal usia dari Dinner Candy, yang gue paling takutin cuma satu. Karena aku nggak menikah kan. Bukan, contoh di negara Jepang ya, wanita karirnya hebat-hebat tuh. Dan mereka kerja luar biasa. Tapi terus akhirnya waktu mereka lihat lagi ke belakang, terus akhirnya mereka miss out the periode di mana mereka
bisa punya anak, periode mereka bisa ini, itu akhirnya mereka ngeliat ke belakang dengan penyesalan, dan akhirnya juga banyak yang punya uang, punya segala-galanya, tapi mereka kehilangan momen-momen emas di mana mereka itu gue cuman karena sebagai orang yang lebih usianya lebih tua lah ngelihat lah gitu. Gue juga punya banyak, dulu gue pernah kerja di perusahaan asing, top level manajemennya itu cewek, cantik loh. Udah, gue gak boleh sebut nama, tapi dia tuh cantik, gue aja naksir. Ya tapi mereka yang kayak gitu nggak murahan, kalau dideketin cowok juga pada takut cowoknya. Iya, tapi akhirnya ya dia contohnya meritnya nggak gitu sukses. Ada juga yang cantik dan meritnya nggak merit gitu loh. Padahal dia cantik, gue juga bingung, gue juga mau padahal sebenarnya. Ya anggap aja lagi nih kok misalnya Teh Dinar yang sangat ambisius misalnya, padahal dia bukan ambisius juga sih, maksudnya mengejar mimpi boleh dong dicepet-cepetin atau dilambat-lambatin, kan terserah orang masing-masing. Ya ambil contoh aja nih sebelah Koko, udah rela jadi ibu rumah tangga hancur-hancur juga kan, nggak ngejamin sih sebenarnya. Iya. Jadi ya dibalik lagi, menurut aku sih buat netizen yang banyak berharap dari hubungannya Kak Dinar sama Teh Ridho, banyak-banyakin didoain yang bagus-bagus, jangan di screen recording bagian yang buat bahas apa, jadinya yang satu ngerasa mungkin itu bahasanya netizen ya. Sebenarnya mereka tuh sebenarnya netizen ya di dalam hatinya mungkin baik. Karena cuma penyampaiannya kadang-kadang suka rese ya. Jadi kita tuh fansnya tuh punya kubu sebenarnya juga udah nggak mau ikut campur selama keluarga nggak kesentuh tuh, masa bodoh lu mau ngomong gua apa itu ya nggak akan nyambung, karir apa kesehatan semua nggak akan nyambung karena bukan ini gue ngebahas secara makro nih ya. Ini di Jepang, di Korea ini jadi problem gede, wanita karir sukses banget dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menikah, dan ini akhirnya mempengaruhi satu negara tuh, karena makin maju makin sukses mereka tuh makin getol nyari duit, dan ya akhirnya begitu mereka melewati usia 40 tahun atau usia berapa gitu, mereka melihat ke belakang dan adanya penyesalan. Nah, mungkin itu yang apa nih? Kok maunya Teh Dinar apa? Kalau gue sebagai misalnya ini adik gue. Kalau misalnya Dinar Candy ini adik gue akan bilang, oke, coba lu pikir sedikit, usia kan juga udah nggak muda lagi. Masih muda. Masih muda, gue kita punya anak masih jauh. Nih teman-teman aku umur 50, 40 masih cantik-cantik, gue masih seger. Coba itu ngomong gini kok. Apapun pendapat Koko semua kita di sini itu balik ke pribadi masing-masing. Jadi misalnya kalau Koko beranggapan ya sayang gitu orang di Jepang udah karirnya itu, tapi dia nggak nikah, itu pilihan dia. Ada juga orang yang ingin melakukan nikah itu, gue ibadah dulu, siapa tahu gue besok mati. Jadi beda. Jadi kita nggak bisa kayak gini loh kok. Maaf ya ada motong nih, nggak bisa ngomong kalau wah pendapat gue benar nih. Karena dia kesini sadar gitu loh. Makanya dong nggak mau, wah dia yang salah, enggak. Ya udah, itu balik ke pribadi masing-masing. Itu pilihan hidup. Ngerti? Tapi kalau gue ngebahas secara makro ya, ini problem negara gede Jepang, di mana penduduk mereka turun 600.000 tahun kemarin nih, turun 600.000 penduduknya, bukan nambah. Populasinya turun. Kenapa? Banyak sekali yang nggak merit, value keluarga hilang, value pentingnya keluarga tuh loh hilang. Oh itu yang lagi rame untuk berhubungan badan aja mereka saking malasnya sibuk kerja sampai lakunya alat-alat itu ya, alat-alat seks gitu ya. Iya dan akhirnya secara masyarakat Jepang ini mengalami kemunduran jadinya. Ini kalau gue nggak membahas satu persatu pribadi karena orang pribadi punya. Tapi ini tren dan Indonesia makin kesana akan makin maju, wanitanya akan makin hebat-hebat. Tapi jangan dilupakan pentingnya value dari keluarga, memiliki sebuah keluarga. Justru ini kok jawaban dari semua permasalahan masyarakat kita. Biar nggak macet. 600.000 berarti Jakarta kosong. Jangan dong, Indonesia terus dong duduknya. 25 tahun lagi berarti 100 tahun kita kan. Si negara maju kita. Amin. Manusia ya, itu sampai pemerintahnya kalau nikah dua istri poligami ya. Poligami itu akan disuplai, bukan disuplai, akan suplai cewek. Ceweknya pindah ke Rusia ya. Dan ininya uang dari pemerintah. Saking banyak yang wanita di situ yang bukan. Ini gue cuma bilang bahwa yang mungkin kalian lihat pertempuran di antara netizen ini itu sebenarnya membahas masalah ini yang di Indonesia itu terjadi pergeseran nih, yang tadi cewek-cewek kayak mamanya Dinar mungkin, mama gua yang di dapur, yang di rumah ngerawat anak, nyusuin anak. Sekarang tiba-tiba terjadi pergeseran sosial di mana mereka punya karir yang luar biasa. Ini akhirnya cowok-cowoknya harus adjust, tau nggak?
sperm count. Sperm tuh sperma. Ya. Hitungan sperma di Amerika itu turun 30%. Karena cowoknya harus adjust terhadap cewek-cewek yang makin power, cowoknya jadi makin lembek. Spermanya turun 30% antara tahun 80 dengan sekarang. Jadi rata-rata sperm count-nya misalnya berapa ratus juta. Oh, karena stres ya kok. Satu stres, yang kedua mereka jadi karena ceweknya dominan, jadi ini depresi sedikit, jumlah spermnya itu menurun. Jadi ada grafik jumlah sperm count tapi nggak bisa dipukul rata. Cowok yang minder dengan cewek yang lebih di atas dia, berarti itu emang cowok yang nggak mau bekerja biasanya. Tapi kalau dia mau bekerja, dia nggak mau ngendaliin pasangannya. Cuman emang udah maaf nih, kita emang di Islam itu kayak gini, ini cowok, ini cewek, bukan dalam ngatur. Lo mungkin bisa jadi bos 3.000 karyawan, 10.000 karyawan di luar, tapi ketika pulang ke rumah lo harus jadi karyawan untuk suamimu. Nah, itu pertanyaan bagus dari Rido. Oh, kalau lo nggak berani nanya. Kalau aku kental agamanya dan aku udah tahu rule-nya. Aku barbar, cuman kan tahu sendiri di keluarga aku kental, jadi aku tahu sih kayak garis-garisan kayak gitu aku tahu. Kenapa aku ngejar sekarang? Karena biar nanti aku santai. Jadi aku nanti nggak mikirin duniawi, misalkan umur aku 32, 35 aku udah duniawi aku udah cukup. Karena makanya aku kejar sekarang. Oke, seperti walaupun ini bukan ranah aku ya, kayak talk show kayak gini, ini bukan ranah aku karena ini pasti netizennya tuh berbeda. Kalian yang ngehancurin market aku karena market aku bukan di sini. Aku kenapa main ini karena COVID. Udah itu aja. Jadi kayak contohnya Jessica Iskandar nih, itu kan teman baik aku. Dia waktu itu kan nyari duit, terus kekumpul duit banyak, terus akhirnya dia married, dia pindah ke Bali. dia santai kan? Dia settling down, ketemu cowok yang pas, Vincent, terus akhirnya dia ini. Mungkin Dinner Candy kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Kurang lebih. Karena ya. Jessica Iskandar juga salah satu orang yang dulu tuh aku pertama kali ke komedian, dia tuh kayak kan kalau kita tuh artis baru nih kok, jadi kita tuh nggak dikasih bener-bener scene masuk gitu loh. Dia tuh sampai kayak gini, Dinar, nanti pas bagian ini kamu ngomong ini ya, kamu masuk. Atau kalau Dinar lagi diem, masuk, digituin. Dia itu mentor kamu lah, ngajarin ya. Ngajarin aku, jadi dia tuh kayak ngasih kesempatan artis baru. Itu aku tuh memang salut banget sama Jessica Iskandar, Ayu Ting Ting tuh aku ngefans banget karena kan mereka tuh, aku tahu mereka itu mereka tuh patokan yang aku lihat nih, mereka tuh ada patokan ya gue nanti bakal merit dan gue bakalan kayak gue santai di umur segini. Mereka tuh ada target kok. Nggak mungkin karena mereka itu pinter, nggak mungkin kayak gue kerja terus sampai ini, nggak mungkin lah. Oke, jadi Dinner Candy pun suatu saat nanti akan merasa slowing down pada saat udah mencapai level tertentu lah, level gitu ya. Tertentu. Dan akhirnya dari situ memfokuskan mencari keluarga, waktu untuk keluarga gitu. Ya kalau sekarang maksudnya tuh kalau sekarang aku mau dikatain apa aja ya aku nggak, ya belegu banget aku tuh kayak. Dikatain apa aja sih kalau boleh tahu? Banyak. Marah. Aku marah, hati aku marah, semuanya aku tuh marah. Kayak emosi aku tuh sebenarnya lagi meledak, apalagi kemarin. Parah banget apa? Parah banget. Satu yang paling parah. Aku nggak suka disangkut pautin masalah agama, surga, neraka, itu nggak bisa. Nggak bisa karena itu urusan orang masing-masing. Kita nggak tahu, kayak dia yang ngatain aku, kamu sodakohnya udah benar, kamu sholatnya sudah benar, karena orang ini kan yang ngatain aku tahu ya, yang kayak gimana. Nah, kalau benar-benar kalian orang baik yang udah fokus ke agamanya, karena kan kalian ngatain aku nih masalah surga neraka. Kalau kalian bener udah surga buat kalian, kalau itu bener surga buat kalian, kalian harusnya tidak main sosmed. Karena orang yang di sosmed itu banyak banget, maksudnya tuh cewek-cewek seksi, duniawi banget lah sosmed itu kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku fokus ibadah lah, ngapain main sosmed kalau kalian memang udah bener gitu. Itu sih. Dan kalau memang juga kalau kalian masih main sosmed, lu nontonnya ustadz dong yang ceramahnya ini kebaikan, itu yang ditonton. Kalau Dinner Candy skip aja. Kalau menurut kalian itu haram dan menurut kalian najis gitu. Tete jangan ngomong gitu atuh. Enggak, aku nggak bisa. Aku udah parah banget. Gue nggak suka dikatain. Lagian iya sih kadang-kadang. Karena aku kalau dikatain nggak mungkin gue nangis di kamar. Gue katain balik lah. Gue kan bukan film-film Indosiar. Gue nangis sih Teh kalau gue. Gue nggak bisa. Gue serang balik. Kalau bisa gue laporin satu-satu. Aku udah print tuh banyak. Kalau aku nanti kalau memang kesel-kesel banget gue laporin satu-satu. Lihat aja.
Oke, nih sekarang ada pandangan lagi mengenai netizen ya. Jadi ini baru ada kejadian nih di Amerika ada orang sering gue dengerin namanya Andrew Tate ya, Andrew Tate tulisannya. Itu orangnya lucu banget kalau ngomong bener-bener ceplos-ceplos nggak karu-karuan deh. Itu musuhnya buset netizen banyaknya terutama perempuan, gay. Dia tuh kadang-kadang katanya diduga suka menjelek-jelekan kaum LGBT lah gitu. Waduh, netizen yang benci sama dia banyaknya minta ampun. Dia di-ban dari Facebook, di-ban dari TikTok, di-ban dari Instagram, di-ban dari YouTube juga. Bener-bener nggak boleh bikin konten. Udah di-block semua sampai sekarang. Tapi dia dapat rezeki. Dari mana? Ditarik sama Rumble saya dari YouTube, dikasih duit, dikasih channel. Sekarang follower dia pada pindah ke sana semua dia. Jadi sebenarnya makanya mereka tuh akhirnya melihat netizen bukan lagi udah sebagai lu lawan gue, tapi melihat mereka tuh sebagai energi. Karena dibalik marah-marahnya mereka ini ternyata mereka follow terus. Jadi begitu dia di-ban terus dia pindah, itu bener-bener jutaan orang ikut pindah ke situ ke aplikasi yang baru. Lain. Rumble sahamnya naik gara-gara dia pindah. Joe Rogan juga ada satu di Amerika dicaci maki gara-gara minum pil yang buat obat COVID yang obat cacing dibilangnya gitu loh. Iya. Nah itu dia dicaci maki terus bilang gue bingung ya, gue dicaci maki mulu terus follower di YouTube dia nambah 2 juta di periode di mana dia ini. Jadi akhirnya mereka memutuskan ya, gue sering dengerin mereka berdua tuh. Netizen is aset lah, maksudnya mereka tuh energi gitu. Ini tuh mereka gini-gini mereka follow kita terus malah fame-nya mereka ininya secara nggak sengaja malah mereka jadi naik terus gitu. Sebenarnya balik ke pribadi masing-masing. Ada yang kalau itu sih orangnya tipenya ini ngaco omongannya langsung blok. Karena ada kata-kata kalau orang udah nggak suka sama kita, mau kita baikin seperti apa atau mau kita jelasin kayak apa, orang tuh nggak akan suka. Tapi kalau orang emang udah suka sama kita, mau di luar orang ngomong 70.000 orang ngomong jelek tentang kita, tapi satu orang ngomong baik sama kita, tapi dia tetap suka sama kita, dia pasti akan suka. Jadi kita nggak akan bisa mempengaruhi netizen. Jadi simpel aja, kalau nggak suka balik ke pribadi masing-masing. Kalau itu blok. Nah tapi kalau orang-orang yang dia senang banget misalnya jangan lupa sholat alhamdulillah gitu, ada yang ngingetin kayak gitu-gitu, maksudnya tuh nice gitu kata-katanya gitu, walaupun cuma kata-kata itu bisa jadi dari kita nggak ingat jadi ingat gitu ya. Atau belajar dari si Andrew Tate itu plus minus itu aset ternyata. Jadi ternyata makin tergantung pribadi lagi kan cara bukan ini jadi makin mereka suka berkomentar buruk, mereka tuh makin ngikutin itu entah kenapa. Akhirnya followernya jadi makin banyak, terus makin terjadi engagementnya tinggi dan komen-komen yang ini marah, yang ini enggak, akhirnya jauh di Indonesia juga kayak gitu. Iya kan, maksudnya semakin banyak orang benci, semakin banyak produk. Makanya waktu itu pernah protes kan, maksudnya kenapa nggak aktor-aktor yang berprestasi, musisi yang berprestasi, yang masuk nominasi dunia atau apa yang dikasih brand atau apa, tapi orang yang saling nyenggol kiri kanan, tiba-tiba adalah orang yang ngomong, gue pernah ini apa gitu. Kadang suka bingung gitu dengan produk, walaupun itu hak mereka ya. Cuman kalau di luar itu Korea itu bahaya loh kok. Maksudnya tuh mereka tuh nggak mau yang berprestasi malah yang ngasih. Itu yang bilang, masa jauh-jauh yang jelek-jelekin di sini juga banyak dapat produk. Ya makanya kalau itu mungkin Candy ya, anggap aja lah mereka tuh sebenarnya menunjang pribadi ya kan di Indonesia yang banyak hatersnya nggak segede artis-artis yang baik namanya kok, itunya cuman sekelebatan doang. Ya kalau itu karir lah. Kalau Dinar Candy itu berhasil bisa di posisi sekarang kan dia memaintain, dia punya, orang mau boleh bilang dia barbar apa segala macam, tapi dia tuh punya strategi bagaimana memaintain karirnya. Kalau nggak mungkin ada di posisi sekarang. Berapa juta wanita yang pengen di posisinya Dinar Candy tapi belum bisa. Memang humble dan ngelakuin pekerjaannya 100% sih kok. Dari pertama kali aku ketemu dia jadi bintang tamu di pagi-pagi pasti happy ya. Dia tuh dia negur, dia sapa, dia all out di panggung. Di balik itu nggak tahu deh tuh dia udah makan belum, aku mah lagi makan. Kalau dia datang nggak tahu Teteh kayaknya harus dari ngapain. Jadi kalau misalnya ada di posisi sekarang dan berusaha mempertahankan terus juga masih mau di situ, aku rasa sih oke aja sih. Oke aja. Dan buat Kaido juga, ini kan sebenarnya kan
mereka mau ngeliat bareng kan kok gitu, jadinya nggak selesai-selesai. Sebenarnya gini, lagi-lagi balik kita tuh punya ngejalanin hidup Ratu beda dengan orang yang di luar. Pilihan Ratu beda dengan orang-orang. Jadi nggak ada yang bisa disalahin. Itu balik ke pribadi masing-masing. Pilihan hidup, visi misi hidup. Jadi aku kesini-sini tuh mikir kayak, Mbak, nggak ada yang salah. Itu balik ke diri sendiri. Jangan nanya kesalahan ke orang lain, tapi bukan ngaca diri gua salah gitu loh. Oh, itu pilihan mungkin. Yang pasti lakukan yang terbaik di waktu itu aja udah. Dan jangan pernah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Matahari sama bulan beda. Dinner Candy sebagai strong woman, ini pertanyaan terakhir ya. Yang banyak dibicarakan kan, contohnya misalnya biasanya strong woman tuh akhirnya ceweknya income-nya gede, karirnya sukses, cowok yang deketin juga makin dikit. Karena yang berani buat deketin Dinner Candy, gitu contohnya misalnya kayak gue bujangannya. Gak masalah, banyak alat. Kayak di Jepang aja ya. Iya, daripada ganti-ganti pasangan, beli-beli kayak gitu penyakit AIDS. Hey, tuh yang suka ganti-ganti pasangan, yang suka jajan-jajan tuh, dilihat dong di berita. HIV AIDS. Sebelum kalian terus ingat sama istri kalian yang di rumah yang suka jajan-jajan di luar itu. Sebel gua sama cowok-cowok begitu. Nah, itu kan jadi makin minim cowok. Menurut Dinner Candy itu cowok kayak gimana sih yang kira-kira? Soalnya kan gini, kan susah juga ya Candy ya. Misalnya aku kerja nih dari pagi jual sofa, ya untung-untung 5 juta, 10 juta, terus kamu pergi nge-DJ, disawer 70 juta. Kita kan jadi laki ya, ciut ya bijinya ya Dok ya. Kok sih? Kok Dok nggak? Kalau aku pasti ciut lah, karena kan aku sebagai cowok kan mungkin kayak shit, gue cuma dapat duit segini, istri gue dapat duit kayak gitu kan, mungkin pasti ada perasaan. Kita beda ya, kalau itu menilai sesuatu itu harga diri laki-laki itu dari kerja, bukan dari apa yang dipunya. Selama dia kerja tapi dia emang nggak ada apa-apa, maksudnya udah kerja, udah doa, udah ibadah tapi dia emang nggak dikasih, berarti jatah dia di dunia emang itu. Jadi nggak semua bisa dipukul rata dengan wah ada cewek nih tajir, gue nggak mau deketin. Salah, nggak semua. Tapi kalau dia masih mau bekerja, kecuali cowoknya emang nggak mau bekerja, wajar dia minder. Ya, tapi kalau misalnya gue deketin satu cewek, ya Dinner Candy penghasilan ratusan juta sebulan misalnya, terus gue sehari miliaran sebulan misalnya, terus gue deketin dia, gue pasti udah keder duluan kalau gue. Iya, kan itu. Iya. Dan makanya yang tadi gue bilang, mungkin cowok yang deketin Dinner Candy kan juga jadi akhirnya menyusut, karena orang-orang kayak gue nih yang istilahnya PD-nya nggak tinggi, yang pasti kan udah ciut duluan kan. Atau dia disawer 70 juta kan, gue ya Allah tuh gue sebulan pontang-panting misalnya kayak gitu. Nah itu menurut Dinner Candy gimana? Pandangan Dinner Candy tentang topik ini? Enggak ciut. Tapi aku tuh merasa kayak gini loh kok. Orang-orang nih kayak nggak tahu ya, karena mungkin kalau aku tuh ketemu orang positif vibe ya, kayak misalkan nih ketemu nih pengusaha kaya, dia itu ketemu sama aku bisnis doang kok, nggak ada dia tuh ngechat kayak Dinar nanti makan malam yuk, atau Dinar nanti kita jalan, enggak. Tapi kalau ketemu teman aku Sapa Marwah nih, aku kenalin nih si bosnya ke Sapa Marwah, tiba-tiba dia bisa chat-chatan terus bisa jalan. Gue kayak itu gimana caranya cok gitu, dia ketemu sama aku tuh enggak begitu. Ini beberapa pengusaha aku coba seperti ini kan kayak lapangan. Ya kalau Sapa Marwah yang nggak usah jauh-jauh, kita begitu ngelihatnya aja langsung. Langsung itu ngepromosiin nanti semua pengusaha daerah Sapa Marwah. Beneran, udah asli lah. Bisa nih, Sapa Marwah. Betul orang dia. Kasih lihat kamera tuh, Sapa Marwah tuh. Aku masih bener sumpah. Gimana caranya bisa tiba-tiba menjalin cinta gitu loh? Caranya itu gimana? Bisa sementara kalau sama aku tuh, oh iya sesuai kontrak aja. Enggak, Dinar misalkan mau minta nego harga agak naik ya, kerjaan Dinar yang ini. Tanda tangan kontrak udah, aku pulang dia transfer, tuh aku kenalin ke Sapa. Kok dia bisa chat-chatan terus bisa romantis ya? Itu gimana caranya? Dan itu kalau semua pengusaha yang datang ke aku, just bisnis itu lempeng, semua nggak berani sama Dinar loh, nggak tahu Dinarnya keras apa cuek, nggak ngerti. Kamu bawa Sapa ya? Jadi kamu mau yang ini departemen lain. Tapi ada yang nggak bawa Sapa juga, ada yang nggak bawa Sapa, lempeng-lempeng semua. Kayak udah lempeng. Ini note ya buat kalian suami pacar, kalau temenan sama Sapa buka deh. Nanti
Safa Marwah sekarang udah beda ya. Aku sekarang salut sama Safa Marwah, Ya, dia dapat paling kerja. Lagi dong, padahal dinonton pengusaha seluruh daerah. Dia udah bilang pokoknya kalau sama laki orang dia udah nggak mau, berarti aku udah nggak bisa. Oh. Sama Israel. Kok apa netizen lihat ya Dinner Candy itu membawa impact ya. Kadang-kadang orang kadang-kadang ikut ke bawah ke Iya, pergaulan. tahu siapa. Kalau Dinner Candy dia yang menjadi trendsetter, dia justru yang membawa kebaikan ke lingkungan-lingkungan di sebelahnya, bener ya? Jadi aku tuh nggak mau ke bawah orang kok. Itu kenapa disangkanya tuh Dinner Candy orang ya kalau keras banget otaknya atau sombong banget. Itu bukan sombong. Jadi ketika orang yang baik sama aku rangkul. Tapi mereka tuh memang suka bawa, aku tuh bawa positive vibe. Misalkan gini, orang narkoba, ya kok ada lingkungan orang narkoba bisa nggak narkoba loh sama aku. Kayak nggak boleh tahu nanti kamu coba kesehatan kamu. Orang yang misalkan dia itu suka jualan atau apa ke lingkungan aku enggak loh. Jadi mereka tuh ada di mana kayak segi apa ya, aku tuh dari praktek sehari-hari tuh kayak semangat kerja gitu. Ih, kita walaupun susah kayak gini bisa dapat uang loh. Ke mereka tuh nempel kayak aku juga mau semangat kerja kayak Dinar biar nggak dapat uang dari cowok aja gitu. Iya. Oh, sama dia Marwah bilang betul. Mau ngasih rumah miliaran aku tolak. Dari Takut dikekang ya Besti ya kalau enggak ngikutin sama jatuh. Jadi semua yang di sana gatal-gatal suka mencaci maki orang, tolonglah luangkan waktu sejenak untuk kalian ingat, satu, kalian nggak kenal sama orang-orang yang ada di sini. Yang kedua, belum tentu apa yang kalian lihat dan kalian dengar itu benar, bisa aja itu cuma sepotong kejadian kecil. Nah, ternyata mereka kan di sini bisa terlihat lah Ridho itu seperti apa aslinya. Dinner Candy itu ternyata bisa membawa begitu banyak ini kebaikan buat lingkungan sekelilingnya. kalau baca, kalau nonton tuh sampai selesai, jangan setengah, jangan dipotong, itu bahaya, itu bisa jadi Soalnya sekarang generasi TikTok ya, 15 detik doang ya. Nah, itu tonton lagi nanti di YouTube yang panjangnya tuh, oh bukan kayak gini tadi gitu. Oke, ini di penghujung acara saya pengen kalian berdua nih ya. Chattingan tuh mah. Bukan. Suruh salaman kan? Bukan. Ini kan setahun yang lalu kurang lebih kejadian bulan Oktober ya. Enggak ada settingan. Bulan September atau Oktober kan waktu itu ya? September. Pertama kali ketemu kalian? September atau Oktober ya? Kok gue yang inget ya? Oktober kan? Berarti udah hampir setahun. Tentunya ada yang manis-manisnya dong. Nah, kita tutup acara ini dengan dimulai dari Ridho mengingat 10 hal yang manis dari Dinner Candy gitu. 10 hal paling yang Bro ingat, kenangan terindah dari Dinner Candy, pacaran bersama Dinner Candy. Yang pertama dan yang membuat Ido jatuh cinta sama dia itu bukan apa yang dia miliki, bukan apa yang nempel di badan dia ataupun famousnya dia, tapi dia menyemangati dan bisa kok ini orang mau berteman di saat gue lagi di bawah. Oh. Itu yang bikin lu langsung wah, langsung. Bahkan seorang Dinner Candy Bahkan seorang bahkan seorang Dinner Candy, bahkan seorang player kayak Ido yang menganggap dulu cinta itu nggak ada, yang ibaratnya ngapain gue nikah ntar kalau udah semua cewek gue pakai, ibaratnya gitulah kasarnya gitu, karena nggak percaya gitu, karena akhirnya oh yaudah gue setia. Itu yang bikin gue benar-benar sayang sama dia. Terus ada kejadian apa nggak yang wah gila itu benar-benar romantis banget tentunya? Kalau romantis sih Bergetar loh suaranya. kalau romantis sih setiap pacaran momen indah sih menurutku. Karena pakai perasaan ya. Ada momen spesial nggak yang kayaknya nggak akan lupa sampai mati tuh? Semuanya lah. Oh. Kalau disuruh ngulang dari awal jadian sampai sekarang itu nggak akan lupa. Ido kejadian-kejadiannya bisa dicatat semuanya. Sampai sekarang Ido masih ingat? Hah? Masih ingat? Lah. Kan ibaratnya dari awal pacaran, bukan dari awal pacaran sama Dina, dari awal Ido ibaratnya. Jadi waktu di Padang Ido tuh nggak pernah pacaran, walaupun banyak cewek yang nembak. Padang, Sama kayak gue. SMA, pindahlah ke Jakarta. Akhirnya, oh ya udah deh, siapapun, ini teman, pacar, punya adik, pacarin, punya teman lagi, pacarin. Dan itu bisa berantem mereka bertiga. Jorok. Lah, pacaran kan bukan jorok. Jorok lah ganti-ganti pasangan. Enggak, itu kan semua orang punya masa lalu. Ya Nggak ada orang yang nggak makanya punya di mantan. azab pas terakhirnya. Ada kata-kata Dinner Candy apa nggak yang Ridho nggak akan lupa? Mungkin ada kalimat-kalimat apa yang pernah diucapin ke Ridho yang Enggak sih, the bestnya itu yang membuat Ido jatuh cinta itu ya cuma itu.
dia yang membuat jujur sebenarnya inti dari hubungan ini, sayangnya ini, dan masih bertahan dari banyaknya masalah kemarin itu karena dia orang sosok yang ada di waktu Ido benar-benar di bawah. Nah itu. Oke, ada lagi dong yang mungkin mau disampaikan ke Dinar Candy momen-momen Itu nggak nyampe 10 tuh, ngomong-ngomong baru 1-2. Gue bisa nyebutin pada semua mantan-mantan gue ngapain. Baik. Mantan-mantan gue yang SMA gue masih inget tuh, Rido Mas, mungkin ada momen-momen spesial khusus? Enggak, itu udah paling. Oke. Itu udah maksimalnya, itu udah terindah banget itu. Karena itulah ininya basic hubungan ini tuh itu. Jadi hubungan ini tuh rangkanya karena itu. Jadi kalau nggak ada itu tuh nggak ada ini. Nggak ada yang nama Rido bucin, itu nggak ada. Rido seumur hidup nggak pernah bucin? Nggak pernah, boleh tanya sama semua. Jadi kalau putus sama mantan tuh pasti ngomongnya Rido selingkuh. Nggak pernah. Berapa kali yang ngajak nikah lu nggak pernah percaya. Oke, terus Rido masih suka nangis malam-malam? Nangis sih enggak kok. Selama nggak kehilangan orang tua sih Rido nggak nangis. Cuman namanya baru kali ini yang namanya pakai perasaan, jadi kayak apa ya? Oh boleh ditanya tuh sama asisten. Sampai bilang, Kak, jalan dulu, Kak, kelihatan banget galaunya dari zaman Ica, Dewi, sampai sekarang siapa tuh? Si Iki, itu kelihatan banget. Kayak seminggu, ngilangin ini galau, gue beli Nintendo, main di rumah. Gitu aja. Ada kemarin story-nya Ido, gimana mau berjalan saat luka ini belum kering. Tawa apa seneng? Jujur pasti karena dia bilang kan itu cinta. Tapi itu bahasa kayak gini loh. Ada beberapa orang yang berusaha untuk dia buka hati lagi, dia gua kenalin nih, sampai yang udah cerita sama Koko kan nggak. Gua party coy gitu kalau ngomong. Jatuhnya pelarian nanti. Tapi tulus nggak cintanya? Kamu bisa merasakan cinta dia tulus? Tulus tapi ngeyel, ngeselin. Gak apa-apa, itu kan pendapat pribadi. Ini kan itu yang ungkapin aja ini. Nih ya, nanyanya tentang momen-momen yang tidak dilupakan bersama Rido ya, bukan ngeyelnya ya. Iya. Oke, momen-momen apa yang Dinar Candy rasakan yang tidak bisa dilupakan bersama Rido? Dilus. Oh, aku tuh emosional orangnya tuh, tapi aku tuh emosional tuh di depan kok bang. Besoknya udah aku baik. Aku nggak bisa Kak, aku tuh nggak bisa nih orang ini mendem lama-lama, kayak dia tahu tipikal aku, jadi aku tuh nggak bisa kayak. Jadi makanya aku tuh orangnya nggak pendendam. Jadi kalau aku ngomong kotor langsung depan mukanya. Besoknya tuh kayak enggak ya gitu. Nah kalau dia aku lagi marah dilus di sini tuh kok amarah aku tuh di sini banyak banget nih. Kayak dilus gini tuh hilang amarah aku kayak udah. Dan aku tuh orangnya tuh suka bersaing gitu. Dan aku tuh suka bersaing sama cowok-cowok yang otaknya tuh otaknya tuh pintar-pintar, dan aku tuh selalu pede bisa ngalahin mereka. Ini dunia per-DJ-an ya loh. Aku tuh bisa bersaing sama DJ Australia, DJ mana nih. Dia kan dia ngatain aku, wah bisa nih aku harus bikin sesuatu nih kayak gitu. Yang ditanya Rido, momen bersama Rido. Jadi DJ Australia, berantem lagi nanti nih. Kayak Enggak, aku pernah ngomong sama dia tuh berani diadu kok kalau ada cowok yang lebih besar rasa sayangnya, aku mendukung untuk nikahin kamu. Dia bilang, serius. Jadi lo yakin tidak ada cowok yang bisa mencintai Dinar Candy seperti Rido? Tapi kan kadang orang itu kan ngerasa kehilangan kalau udah pergi dari yang, kalau kadang gini, kayak kesehatan, kadang kita nyepelein, itu makannya nyepelein lemak apa, tapi ketika sakit, oh iya gua nggak mau makan ini lagi, ngerti nggak sih maksudnya? Relate. Kembali ke pertanyaan Dinar Candy, selain dilus-lus ada momen apa lagi nggak yang ini spesial banget Rido Ilahi gitu? bikin emosi tiap hari. Itu bikin ngangenin ya? Hah? Jadi kangen gitu ya? Dulu sih kalau dulu tuh masih sabar gitu, nah lama-lama tuh Dinar tuh emosinya tuh udah yang 4 kali diputusin loh. Kayak gua ini deh puyeng. Susah dijelasin kok. Tapi kan balik-balik lagi terus. Berarti Ya, kan maksudnya tuh ada kayak sesuatu yang ada physical touch kali ya, physical touch yang dia. Karena kan aku tuh tipikal orang yang harus physical touch. bahasa kasihnya sentuhan. Iya, sentuhan. Kalau nggak disentuh, aku tuh merasa kayak
Kalau nggak disentuh tuh aku merasa kayak nggak disayangin gitu, kayak orang lain gitu. Ya kan Jable singkatannya jarang dibelai, berarti kalau nggak disentuh kan mungkin jadi kurang dicintai Nah, gitu iya, ya. sebenarnya salah satu permasalahan kita tuh kok. Tapi balik lagi itu nggak nyalahin siapapun. Ini cuma perbedaan. Oh iya, masalah physical touch juga dia nggak bisa. Perbedaan. Jadi Nggak bisa apa nih? Kayak semua laki bisa ya kalau masalah physical touch ya. Nggak usah diajarin tuh anak gua aja. bukan gini kok. Itu ngejelasinnya kayak gini. Jadi lo tipe yang nggak bisa memanjakan pasangan kalau di hati ini masih ada yang ganjel. Jadi itu marahnya lama kalau bisa seminggu nggak saling tanya. Aku tuh marahnya langsung, abis itu kayak, hai gitu aku. Kalau gua nih yang bini gua ya marah sama dia 2 hari nih gua nggak mau ngomong. Tapi kadang-kadang si otong ya. Iya kan? Nah, kalau kayak gitu, kalau gitu dia langsung, ya kamu salah nggak kemarin? Iya, aku salah. Minta maaf nggak? Minta. Nah, baru lah itu. Nah kalau enaknya nikah kan apa yang dilakuin semua itu. Oh iya gitu. Nah, itu kan ibadah yang paling dibenci setan gitu. Sini pasti banyak yang ngomong gini. Lu mah baik kalau lagi ada maunya doang. Kalau lagi mau ML baru lu baik. Bener nggak? Itu untuk kesehatan juga. Tapi Indo mesti belajar, walaupun gue juga nggak belajar banget mengenai bahasa kasih itu. Kadang-kadang yang dia butuhkan mungkin cuma dipeluk, kadang-kadang yang dia butuhkan dia lagi Ditenangin. Solusinya jika semua orang itu berbeda sifat. Kita tuh beda banget kok. Jadi misalkan aku udah pengen baikan, dianya masih ngambek seminggu, nggak bisa Misalnya ditanya. ada 2 atau ibaratnya Ratu nggak akan sama dengan si Mbak ini, Ratu nggak akan sama dengan Dinar. Setiap orang tuh punya beda-beda. Aku sering kayak gini, kamu marah kayak misalkan kita lagi baikan udah makan bareng nih, tapi dia masih kayak ngambek aja, diam aja kayak kamu kayak misalkan aku masih hati aku masih luka sama kamu gitu-gitu gara-gara berantem misalkan kemarin. So, ya udah kamu naik 5GX yang terbang ke atas itu suka cepet hilang sakit hatinya, aku bilang. Makanya lo kan udah bilang dari awal. Iya, kalau aktivitas gitu bener nggak sih ya, aktivitas ekstrim. Makanya kan Aku suka hilang sakit udah hati bilang aku. tadi kan, maksudnya kita tuh nggak bisa membenarkan salah satu sifat karena manusia itu beda otak beda hati. Jadi nggak bisa loh kayak gini. Ini bakal sama nih dengan dia nih caranya, sama perempuan ini, beda, nggak bisa. Ya tapi kan banyak pernikahan juga dan mereka bisa. Ya kalau gue ya, bini gue tuh kan sering berantem ya, tapi kita Mengerti sih. ya maksudnya gini, ya dibikin peraturan ya, jadi kayak bikin perusahaan. Kan bisa juga cowok mesti begini ya. Dan dia belajar, gue juga belajar. Jadi kayak yang dia expect gue begini, gue expect lu begini ya, itu dikasih tahu. Jadi dan kalau dia lewat batas, gue ngomong, lu udah lewat batas ya, yang ini ya, sorry nih ya, lu pelanggaran, saya main bola kartu kuning gitu. Iya, solusi kan ya. Itu Bukan diomongin, jadi kayak main bola kan, kalau main bola nggak ada peraturan orang gebuk-gebukan mulu berantem. Ini kan oke, ini nggak boleh nih, pelanggaran, pelanggaran kayak gini. Lu mau curhat Itu ya? pokoknya kayak Ido kayak gitu, suka ada pelanggaran terus kita harus ngobrol ya gini, atau kalau nggak bukan ngobrol, atau kalau nggak Itu jadi yang bener begitu memang, kalau nggak gimana orang tahu? aku tuh percaya komitmen. Jadi kayak percaya komitmen di awal. Oh ya udah, kalau berantem masalah hubungan tuh abis berantem udah gitu. Yes. Yes. Oh, berarti cewek begitu kali ya. Jadi kalau enggak dong. cewek, Contoh misalnya gini, Dinar Candy suka, misalnya ya suka Nggak, dari tadi tuh aku nggak berkomentar, takut menyindir seseorang. Jeremy ya. amat lu. Kenapa sih putus ya? Enggak. Misalnya gini, Dinar Candy nggak suka Rido nge-WhatsApp cewek misalnya, itu kan mesti diomongin, lu nge-WhatsApp cewek, lu berarti melanggar peraturan. Dia kan kayak gitu kan. Misal, gue cuma bilang misal. Kalau diomongin kan jadi jelas, oh ini gue berarti melanggar peraturan nih kalau di sini. Tapi gitu. apa yang udah lakuin itu sebenarnya bukan nggak ada solusi. Maksudnya gini, oke, gue di titik ini, tapi gue cuma butuh ibaratnya, dia udah mulai tahu, masa iya sampai 10 bulan atau udah mau 1 tahun dia nggak tahu sifatnya. Tapi sifat seseorang itu kan nggak bisa kita rubah. Minimal ada dikit lah, mungkin yang kayak bahasa, oh ya, mungkin ini jauh dari karakter dia, mungkin saya, ya udah maaf ya, mungkin dari yang kecil gitu aja langsung itu yang apa, physical touch jadinya. Nggak harus yang Jadi foreplaynya dia kayak gitu ya. enggak, dia mah Jadi dari ngambeknya tengah, lama, bosan aku keburu mau Jadi kayak party gini duluan nih, aku. Ini bisa A, ini B, di tengah ini AB gitu di dalam lingkaran. Kita nyari tengahnya karena nggak mungkin langsung dia harus berubah jadi Ido. Jadi kalau Do ngambek seminggu mungkin ngambil tengahnya ya sehari setengah gitu. Enggak, Kan misalkan jadi- dia ngambek seminggu. Lah, aku besok udah nge-DJ ke sini, udah nge-DJ ke sana, terus kita datang capek. Jadi itu mendingan kalau aku tuh kalau udah marah, besoknya mendingan baikan ya udah.
gitu. Jadi kalau dia itu enggak ngambeknya lama, wah lama banget say. Aku udah kemana-mana, jadinya itu kayak terus nanti dia mau ngejelasin kayak permasalahan kita tuh ini nih, aku udah lupa, Udah lewat. udah ketemu orang-orang banyak, udah puyeng gitu. Iya. Kalau mungkin Dinar Candy lebih orangnya lebih logik gitu ya mungkin ya. Kalau di Ridho mungkin lebih pakai feeling ya. Ya, Dua-duanya nggak bisa feeling nggak bisa kok. ada yang benar ada yang salah, pribadi lagi masing-masing. Intinya harus ada yang bisa menerima. Iya. Ya, ini sebenarnya akhir segmennya mau nyari tentang momen-momen berharga di antara kalian berdua, berhubung pada ujung-ujungnya jadi berantem lagi. Besok itu kan nggak pernah tahu, bisa balikan, bisa nikah sama orang lain, Bisa mati. Jangan dong. Ada yang bisa prediksi. Iya. Makasih udah datang Dinar Candy. Iya, sama-sama. Buat para netizen udah makin clear lah ya, kurang lebih ya. Makasih kok udah undang aku buat jadi kacang di sini. buat Jeremy Rachel ya, tolong itu banyak keluhan dari Ibu Ratu. Apa nih nggak ada? Oh, aku mau pesan buat ini fans aku. Aku sih senang punya mak-mak gemoy sekarang. Bukannya sebenarnya aku tahu netizen itu maksudnya ada yang berpikiran yang ngejudge sesuatu itu jangan gitu loh. Kalau kalian masih emang ngefans sama aku, kita perbaiki diri kita aja gitu, nggak usah ngejudge karena diri kita aja belum bersih, nggak boleh kita ngejudge orang lain. Itu yang buat fans aku. Kalau buat netizen pasti udah aku blok semua sih. Nggak penting juga, bukan yang ngasih rezeki sih. Malah kalau orang baik itu saling mendoakan gitu, misalnya Kak sehat ya, alhamdulillah kalian juga ya sehat ya, kayak gitu. Itu pesan aja buat fans aku. Kok nggak mau titip pesan buat fansnya kok? Pokoknya nama fansnya apa? Profilisius ya. Fansnya 2 orang. Oke, thank you semuanya. Dari hubungan kalian aku belajar banyak. Moga-moga para netizen juga bisa memaklumi kalau ada kesalahan-kesalahan dari semua yang kita lakukan. Ratu ngomong dari tadi nggak ngomong-ngomong gawe dibayar lagi. Ratu nggak ngomong, tapi nyenggol-nyenggol yang itu. Kenapa dengerin aja? Karena aku juga nggak bisa komentar apa-apa. Ratu sekali ngomong langsung Enggak, soalnya kan tadi aku bilang aku di Tedina 50, di Kaido 50, jadi lumayan susah. Kalau lu takut dibully aja lu? Kenapa? Takut dibully? Enggak sih. Fanbase mereka udah pecah. Udah pecah. Makanya kita ngomong 50, jadi ya jangan diserang juga. Tapi ya itu kok levelan aku belum sampai ngomong di tahap gue harus kerja terus karena aku belum sesibuk Tedina. Atau misalnya gue harus gini terus karena aku belum dijatuhin sejatuhnya Karido gitu. Aku dihilangin rezekinya tapi langsung ganti lagi sama Allah cepat. Jadi aku nggak bisa kasih respon apa-apa gitu. Oke. Makasih kok udah bayar aku tetap biar aku diem. Nggak apa-apa Ratu. Kadang diam itu emas ya. Diam itu emas, maaf ya bayaran. Oke semua, thank you.